Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Nika Desari Damayanti, NIM 190140220 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang limit fungsi aljabar. Nah, selanjutnya submateri dari limit fungsi aljabar ada 3, yaitu rumus limit fungsi aljabar, 2. Sifat limit fungsi aljabar, 3. Metode limit fungsi aljabar. Yang pertama yaitu rumus limit fungsi aljabar. Rumus limit fungsi aljabar seperti ini. Cara membacanya yaitu limit fx untuk x mendekati a sama dengan l. Inilah rumus dari limit fungsi aljabar. Selanjutnya, yang kedua yaitu sifat limit fungsi aljabar. Sifat limit fungsi aljabar berbunyi, jika n adalah bilangan bulat positif, k adalah konstanta, f dan g ialah fungsi yang mempunyai limit di c, maka sifat yang berlaku yaitu limit k untuk x mendekati c sama dengan k. Limit x untuk x mendekati c sama dengan c. Limit k fx untuk x mendekati c sama dengan k. Limit fx untuk x mendekati c. Limit fx ditambah gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c ditambah limit gx untuk x mendekati c. Limit fx dikurang gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx x mendekati c dikurang limit gx untuk x mendekati c. Limit fx dikali gx untuk x mendekati c dijabarkan limit fx untuk x mendekati c dikali limit gx untuk x mendekati c. Limit fx per gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c per limit gx untuk x mendekati c, asalkan limit gx untuk x mendekati c tidak sama dengan 0. Limit fx berpangkat n untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c berpangkat n. Limit akar fx berpangkat n untuk x mendekati c sama dengan akar limit fx untuk x mendekati c berpangkat n, asalkan limit fx untuk x mendekati c lebih besar dari 0 bilangan n. Inilah sifat-sifat dari limit fungsi aljabar. Selanjutnya, yang ketiga yaitu metode limit fungsi aljabar. Metode limit fungsi aljabar ada 3, yaitu metode substitusi, metode pemfaktoran, dan metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Yang pertama yaitu metode substitusi. Metode substitusi hanya mengganti peubah yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabar. Contohnya, limit 3x dikurang 1 untuk x mendekati 1. Cara menyelesaikannya yaitu kita ubah nilai x ini menjadi nilai 1, akan menghasilkan 3 dikali 1 dikurang 1. 3 kali 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka hasil dari limit 3x dikurang 1 untuk x mendekati 1 sama dengan 2. Nah, inilah cara untuk metode substitusi limit fungsi aljabar. Melangkah ke metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran dipakai jika metode substitusi yang menghasilkan nilai limit tidak terdefinisi
seperti nilai tak terhingga dan nilai 0/0. Contohnya yaitu limit x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2 untuk x mendekati 2. Nah, di sini kita cara mencari nilai limit fungsi aljabarnya yaitu kita faktorkan terlebih dahulu x kuadrat dikurang 4 ini menjadi x dikurang 2 dikali x ditambah 2 per x dikurang 2. Nah, x dikurang 2 kali x tambah 2 kita bagi dengan x dikurang 2. Maka x dikurang 2 dibagi dengan x dikurang 2 akan menghasilkan x ditambah 2. Nah, selanjutnya nilai x ini kita ganti dengan nilai 2, yaitu menjadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka nilai x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2 untuk x mendekati 2 nilainya yaitu 4. Nah, inilah cara mendapatkan nilai limit fungsi aljabar dengan metode pemfaktoran. Langkah selanjutnya yaitu dengan metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Pada metode mengalihkan dengan faktor sekawan ini kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu limit x dikurang 4 dikurang x per x dikurang akar 6x dikurang 8 untuk x mendekati 4. Nah, kita akan mengalihkan pembilang dan penyebut ini dengan bilangan sekawan, yaitu bilangan sekawannya yaitu x dikurang akar 6 dikurang 8. Nah, di sini kan tandanya itu kurang, maka bilangan sekawannya itu menjadi plus. Maka kita kalikan pembilangnya dengan x ditambah akar 6x dikurang 8 dan penyebutnya kita juga kalikan dengan x ditambah akar 6x dikurang 8. Maka menghasilkan 4 dikurang x kali x ditambah akar 6x dikurang 8 per x kuadrat dikurang akar 6x dikurang 8 berpangkat 2. Selanjutnya kita tukar x di depan dan 4 di belakang menjadi minus x dikurang 4 kali x ditambah akar 6x dikurang 8. Nah, hasil dari x dikurang akar 6x dikurang 8 berpangkat 2 yaitu x kuadrat dikurang 6x ditambah 8. Selanjutnya kita faktorkan x kuadrat dikurang 6x ditambah 8. Maka masukkan kita tulis ulang minus x dikurang 4 kali x ditambah akar 6x dikurang 8 per pemfaktorannya ini yaitu x dikurang 4 dikali x dikurang 2. Selanjutnya kita bagi x dikurang 4 dengan x dikurang 4. Maka masukkan minus x ditambah akar 6x dikurang 8 per x dikurang 2. Selanjutnya yaitu kita ganti nilai x ini menjadi 4, menghasilkan 4 minus 4 ditambah akar 6 dikali 4 dikurang 8 per 4 dikurang 2. Nah, selanjutnya kita jumlahkan nilai-nilai ini menjadi minus 4 ditambah 6 dikali 4 dikurang 8 menjadi akar 16. 4 dikurang 2 menjadi 2. Nah, selanjutnya yaitu minus 4 ditambah akar 16 yaitu 4. 4 tambah 4
per 2. Hasilnya yaitu minus 4 tambah 4 sama dengan 8 dibagi 2 menjadi minus 4. Nah, hasil dari limit 4 dikurang X per X dikurang akar 6X dikurang 8 untuk X mendekati 4 yaitu minus 4. Nah, beginilah cara mendapatkan nilai limit fungsi aljabar untuk metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, itulah penjelasan dari metode limit fungsi aljabar. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.